acara video vlog kami. Hari ini kami ada di SMK Yosudarso dan tepatnya sedang berlangsung acara EduFair. Nah, acara EduFair ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 27 September dan 28 September. Acara ini akan dihadiri oleh berbagai universitas ternama di Indonesia. Nah, sebelum itu kami akan pergi ke Universitas UIB atau Universitas Internasional Batam. Nah, di sana kami akan mengikuti EduFair juga di sana. Ayo ikuti keseruan kami. Sekarang kami berangkat dari SMA Yosudarso menuju Universitas Internasional Batam. Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan EduFair kami, di mana siswa-siswi akan memiliki kesempatan untuk lebih mengenal lebih dekat dengan UIB. Kita semua pergi bersama-sama dan pastinya akan seru banget. The one that I take never stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you wanna whistle and go for a drive, well, I'll be ready when you call for Highway 20 in the fall. We'd be the quintessential guess we'll wait and see. Specific shores west, the terminus lies Pacific Northwest, the end of the ride, with rolls of photos to compile. We won't see oceans for a while. From Massachusetts, the lights on down across the U.S. In its cities and towns, the main spots I consider home, the Rust Belt and the Driftwood Zone. The way you thought your life might be, it fell apart in a lot of tears. It always gets to me. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa dan universitas apa? Oke, boleh. Sebelumnya nama aku Gisel dari Trisakti School of Management. Nah, begitu, baik. Oh. Jadi pertanyaan kami yang pertama, apa alasan utama universitas Anda memutuskan untuk mengikuti acara EduFair Sekolah Smartcase? Oke, jadi sebelumnya kalau misalkan TSM sendiri ikut EduFair kali ini buat memperkenalkan soal TSM-nya. Jadi TSM itu sebenarnya berbeda dengan Universitas Trisakti. Nah, selain dari situ kita juga mau nawarin promo-promo dan juga beasiswa yang ada di TSM. Kurang lebih seperti itu. Oh, begitu, baik. Lalu, apakah universitas Anda memiliki target siswa yang untuk dibujuk untuk masuk universitas Anda? Oke, sebenarnya kalau untuk target sih dari marketing sendiri nggak ada. Cuman kalau dari pimpinan pasti ada. Cuman per tahunnya biasanya itu kita di rata-rata 1.000 mahasiswa. 1.000? Iya, 1.000 mahasiswa. Oh. Lalu
dari sekian banyak universitas yang ikut serta, apa yang menurut Anda membuat universitas Anda menjadi pilihan yang tepat bagi siswa-siswi yang sedang mempertimbangkan masa depan akademik mereka? Oke, pertama-tama kalau misalkan di TSM sendiri nih, karena kita cuma punya 2 jurusan aja, akuntansi dan juga manajemen. Untuk akuntansi dan manajemen ini kita sudah sama-sama terakreditasi A. Untuk TSM-nya pun juga sudah terakreditasi A. Nah, yang bisa diunggulkan kalau misalkan teman-teman nih masuk ke TSM, itu salah satunya karena kita banyak beasiswa. Nah, untuk beasiswa sekarang itu kita bukanya beasiswa sahabat TSM buat kelas kalian yang kelas 12. Kalian kelas berapa? 11. 11 ya. Nah, kalau untuk beasiswa sahabat TSM ini kita bukanya untuk kelas 12. Jadi kelas kalian ini punya kesempatan untuk dapat beasiswa penuh dari TSM. Dibiayai kuliah gratis dari semester 1 sampai dengan semester 8 alias 4 tahun. Nah, selain itu kita juga nawarin di TSM sendiri itu salah satu yang diunggulkan adalah rekrutmen on campus. Jadi jalur fast track atau privilege buat anak-anak TSM-nya. Yang bisa ikut itu anak-anak TSM aja. Nah, rekrutmen on campus sendiri ini itu justru perusahaan merekrut langsung mahasiswa-mahasiswi TSM. Jadi perusahaan yang kerjasama nih sama TSM, contohnya Big Four atau perbankan seperti BCA atau perusahaan-perusahaan manufaktur seperti Astra, Mayora, Orang Tua Group, itu mereka secara berkala merekrut mahasiswa-mahasiswi TSM. Jadi mahasiswa-mahasiswa TSM ini punya peluang lebih besar untuk keterima di perusahaan-perusahaan unggulan kayak gitu. Begitu. Dan terakhir nih untuk pertanyaan, berarti kayak universitas Anda itu memiliki daya tariknya di bagian beasiswa gitu ya? Atau Iya, apa? betul. Salah satunya beasiswa, kemudian tadi rekrutmen on kampus, kemudian prestasi-prestasinya dari mahasiswa-mahasiswinya, kemudian kita juga ada sertifikasi profesi yang diwajibkan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi TSM. Sehingga mahasiswa-mahasiswi TSM itu ketika lulus, gelarnya nggak cuma 1 aja, bisa bawa 2 sampai 3 gelar, tergantung kemampuan dan juga minat anak-anaknya seperti apa. Jadi ketika kamu lulus 3,5 sampai juga 4 sampai dengan 4 tahun, bisa bawa 2 sampai 3 gelar sekaligus. Kayak gitu. Berarti bisa double degree gitu ya? Jatuhnya bukan double degree. Jadi memang gelar tambahan, namanya itu gelar profesi. Jadi kamu tuh bisa ahli di bidang-bidang tertentu. Misal nih di akuntansi, ada yang namanya Accurate aplikasi akuntansi. Nah, ketika kamu ambil sertifikasi profesi ini, berarti kamu terbukti kalau kamu itu ahli di Accurate. Nanti ada gelar yang nambahin yaitu CAP, Certified Accurate Professional gitu. Jadi nanti ketika lulus nih, misalkan namanya Budi ambil jurusan S1 akuntansi. Nanti ketika lulus Budi SAK CAP kayak gitu. Jadi gelarnya ada 2 Iya. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Nah, sekarang kami sedang bersama salah satu dari kakak kelas 12 SMA Kak Yosudarso. Nah, pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi aku Zevanya, aku kelas 12. Nah Kak, bagaimana perasaan kakak selama 1 harian ini? Rasanya roller coaster sih, kayak naik turun karena sebenarnya waktu awal upacara itu kan udah panas banget, Iya. tapi cukup seru karena ada beberapa penampilan kan, jadi itu iya. yang membangkitin rasa bosan itu menjadi rasa senang. Karena banyak banget aktivitas-aktivitas yang ditampilkan. Lalu juga waktu awal masuk kelas itu juga nah itu juga aku ngerasa kayaknya awal tuh bosan banget karena kayak materinya bukan sesuai dengan bidang aku, jadi aku ngerasa kayak bukan sesuai bidang nih, jadi nggak menarik. Tapi ternyata setelah aku ketemu di beberapa kelas lainnya, jadi di dalam satu kelas kami itu diberikan presenter yang beda-beda. Jadi ada misalnya universitas pertama, misalnya dia mengambil program manajemen. Nah, nanti dia menjelaskan kayak program manajemen itu apa. Nah, kebetulan aku kan bukan menyukai di bidang manajemen nih, jadi aku ngerasa bosan. Tapi setelah itu pada saat presentasi yang ketiga, aku cukup senang karena pembawaannya menarik, terus juga sesuai sama bidangku. Jadi aku lebih merasa wah ternyata ini ya edufairnya yang menarik. Begitu Kak. Nah baik Kak, nah kan ada banyak nih Kak yang universitas yang ikut serta. Nah menurut Kakak mana nih yang universitas yang paling menarik dan kenapa?
Universitas yang paling menarik ya. Iya kak. Berat sih ngomongnya karena semuanya juga aku ngerasa ini menarik-menarik, Iya. apalagi juga dengan pembawaan teman-teman kita yang menjadi panitia itu tuh Iya. mereka mampu ngehidupin universitas yang ada di sini. Sejauh ini sih yang memang dari tadi aku ketemu, aku paling menyukai The One Academy. Dua akademi. Karena dengan pembawaannya menarik, banyak juga portofolio yang aku rasa itu bagus-bagus banget dan menarik di mata. Nah, begitu ya kak. Baik. Nah kak, sebagai siswa kelas 12 nih yang sebentar lagi akan masuk ke universitas, menurut kakak apa nih harapan kakak setelah mengikuti acara ini? Harapan untuk aku? Iya. Aku sih harapannya kalau untuk diriku dengan aku melihat ini, aku ngikutin ini, Iya. aku jadi tahu gimana sih masuk ini dengan adanya beasiswa atau bagaimana pendaftarannya, atau aku jadi lebih paham ternyata dengan bidang-bidang yang ada itu tuh punya kekhasan sendiri dari unitnya masing-masing. Jadi kita bisa lebih mau tahu nih perkembangan kita, diri kita itu mau dikembangin kemana dan cocoknya di unit mana. Gitu ya kak. Ken. Nah kak, untuk yang terakhir, kapan nih kak bagi kakak waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk masuk universitas? Oke, mungkin ini salah satu penyesalan aku. Aku kayak mulai cari-cari itu udah lumayan agak akhir-akhir kelas 12. Akhir-akhir Nah, kelas ini saran buat teman-teman kelas 10 sama kelas Iya. 11. Iya, Kak. Udah harus boleh cari tahu kalian sukanya di mana. Mulai dari sekarang? Iya, mulai dari sekarang. Jadi kalau boleh, kalian kalau misalnya lihat-lihat tes minat bakat, itu dites aja. Karena Dites, ikut iya, aja. itu sangat bagus banget buat teman-teman semuanya. Ketika kalian udah tahu nih, kalian bakatnya di mana, minatnya di mana. Kalian udah boleh latihkan diri kalian, atau kalian udah boleh ikut kompetisi. Nah, itu yang paling disayangkan. Kayak ketika baru tahu di akhir bakat dan minat, pada saat kita mau cari sertifikat atau lomba-lomba, jadi sayang karena kelas 12 sudah bentar lagi mau lulus. Oh, begitu ya kak. Oke kak, makasih kak. Oke, thank you guys. Iya, terima kasih kak waktunya. Bye. Jadi kembali lagi dengan saya Brian Wallace untuk menggantikan narasumber kita sebelumnya Priscilla Aaron. Yang ini akan melanjutkan wawancara kita dengan kakak kelas serta dengan yang terhormat Ketua Panitia Kegiatan Edufair tahun ini, Ibu Rosa. Selamat siang Bu. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih karena telah meluangkan waktu supaya kami dapat mewawancarai Ibu. Kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan kami yang pertama, mengapa pihak sekolah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan Edufair pada tahun ini? Mengapa sekolah mengadakan kegiatan Edufair ya? Ya, Karena agenda Edufair itu adalah agenda tahunan sekolah. Jadi memang sudah amanat untuk setiap tahun diadakan, begitu. ya. Walaupun COVID yang lalu kita tetap mengadakan loh, walaupun COVID. Oh, ya Bu. Jadi pertanyaan kedua kelompok kami, menurut Ibu sendiri, mengapa kegiatan Edufair ini penting dilakukan di sekolah, terutama bagi kami mahasiswa yang sudah ingin masuk universitas? Oh, jadi intinya kalian sudah punya gambaran gitu ya sebenarnya. Iya. Tapi kenapa tetap diadakan begitu? Baik, tujuan kegiatan ini itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama untuk siswa-siswi Semakis memang yang pertama untuk yang kelas 10. Yang kelas 10 Pak mestinya belum punya gambaran. Tapi mereka wajib memilih mapel peminatan di bulan Maret nanti fix ya. Nah, untuk itu mereka perlu wawasan tuh karir-karir apa saja yang ada, dan kalau jurusannya itu mereka harus ambil mapel apa. Nah, itu dibutuhkan. Kalau yang kelas 11, saya bersyukur kalau memang kamu punya, tapi nggak semuanya beruntung seperti kamu. Masih banyak yang bingung karena kurangnya wawasan informasi. Padahal kelas 11 itu waktunya mematangkan ya. Dan kelas 12 tinggal mengambil keputusan, take decision-nya di kelas 12. Nah, jadi karena pertimbangan itulah tujuan pertama untuk siswa Semakis, yang kedua untuk menjalin silaturahmi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Jadi sekolah itu punya kerjasama dengan pendidikan tinggi. Nah, salah satunya apa? Ini Edufair ini. Bahkan sekolah membuka lembaran
kerjasama baru. Ada 2 univ yang baru bergabung tahun ini, gitu ya. Iya, Bu. Jadi untuk menambah kerjasama sekolah mitra. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai wujud bahwa ada kok kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Contohnya kegiatan ini, kan terbuka untuk umum. Nah, baik masyarakat di sini, baik orang tua maupun siswa-siswa dari SMA sekitar, gitu. Iya, Bu. Jadi pertanyaan terakhir kami, jika kami boleh tahu, ada berapa banyak universitas atau kampus-kampus yang diundang dan datang ke kegiatan EduFair pada tahun ini? Kalau yang diundang banyak, kami pasti mengundang semua lembaga mitra yang lama dan mencoba membuka yang baru. Jadi kalau jumlah pasnya, aku tidak sempat menghitungnya sih, pokoknya kirim. Oh ini anak-anak tahun lalu ada loh yang di sini kita undang. 2 tahun lalu ada loh alumni kita yang di sana kita undang. Jadi semakin berkembang dari tahun ke tahun. Nah tahun ini kita akhirnya dari undangan yang kita sampaikan itu ada 55 yang approve ya, yang bersedia datang. 1 perguruan tinggi negeri, namanya UT, Mas terbuka, silakan dieksplor ke sana. Ya, Bu. Yang berikutnya perguruan tinggi dalam negeri, terbentang dari Jakarta, Semarang, Jogja, apalagi ya, Salatiga ada, lalu Bandung, lupa nih Bandung Jawa Barat ya, sama Ya, Bu. Surabaya, dan masih banyak sekolah, saya lupa apakah ada kota yang lain, saya lupa, tapi saya kira ada itu. Kalau yang luar negeri cukup variasi juga. Salah satu lembaga yang baru bergabung tahun ini itu IMI-Swiss. Nah itu masih baru. Oh, Nah iya, Bu. belum pernah ikut ke kita salah satunya. Eropa pasti, negara tetangga Singapura, Malaysia pasti, dan juga masih ada tadi Amerika, Inggris gitu ya. Gitu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Sama-sama. sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Oke. Ya, Bu. Semoga bermanfaat. Ya, Bu. Nah, jadi sekarang kami bersama kakak kelas yang mengikuti kegiatan EduFair ini. Pertama-tama, apakah kakak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh boleh, perkenalkan nama saya Dimas, saya dari kelas 12H. Disingkat Pak, Kak Dimas ya? Dimas. Jadi Kak Dimas, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan EduFair tahun ini? Ya, perasaan saya setelah mengikuti EduFair di tahun ini itu tentu saja sangat senang karena saya melihat ada banyak sekali kampus-kampus yang ikut turut hadir dalam memberikan EduFair ini, dan juga saya bisa mendapatkan beberapa informasi terkait beberapa universitas-universitas, dan yang mana itu juga di universitas tersebut ada jurusan yang saya mau, dan tentu ada banyak sekali di sini yang saya lihat. Jadi itu membuat saya sangat senang, jadi saya bisa memilih lah ibaratnya, bisa memilih mana universitas yang bagus dan sesuai. Nah, jadi ini pertanyaan personal dari berbagai universitas yang hadir di kegiatan EduFair hari ini. Menurut kakak, universitas mana yang menurut kakak paling baik? Ya, kalau untuk saya personal ya, dari yang saya dapat, yang saya suka itu ada di Universitas Sugiopranoto Catholic University. Itu semana tadi dia memberikan penyampaian yang cukup bagus, yang baik mengenai universitasnya, dan di universitas itu juga tersebut ada jurusan-jurusan yang saya minati, jurusan teknik informatika, dan juga mereka juga menyediakan beasiswa yang menarik bisa dibilang dan mudah untuk di-apply, dan juga karena katanya tempatnya di sana itu punya biaya hidup yang rendah. Jadi kalau seandainya kuliah di sana, mau tinggal di sana tidak terlalu mahal gitu. Oh, ya. Jadi yang terakhir, menurut kakak, kapan waktu terbaik bagi siswa-siswi untuk mempersiapkan pilihan perguruan tinggi mereka, dan bagaimana kegiatan EduFair yang diselenggarakan dapat membantu siswa dalam memutuskan pilihan mereka? Oke. Untuk yang dari sejak mana itu harusnya udah dari kelas 10 ya, dari awal masuk SMA itu harus sudah bisa menentukan kemana kita mau pergi, karena pada saat kelas 10 itu disitulah kita sudah belajar dan kita menentukan kemana jurusan yang kita inginkan. Dan juga untuk EduFair ini tentu ini bisa sangat membantu para siswa meskipun mereka masih kelas 10 atau sudah kelas 11, itu akan sangat membantu untuk bagaimana mereka mengetahui kampus mana sih yang baik, dan juga dapat mereka tentukan misalnya
kemana jurusan yang mereka tentukan dan cocoknya jurusan saya ini di universitas mana gitu. Jadi mereka dari Univer ini juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai jurusan-jurusan ataupun universitas sehingga mereka nanti ya cukup membantu dan dapat membantu siswa-siswa dari kebingungan. Jadi mereka nggak akan bingung lagi untuk memilih universitas ataupun jurusan gitu. Ya, terima kasih Kak karena telah meluangkan waktu. Ya, kami sama-sama. wawancara. Sama-sama. Nah, itulah rangkaian acara EduFair kami. Semoga acara EduFair ini bermanfaat bagi siapa saja yang mengikutinya. Saya Priscilla Iren sebagai naravlog dan penyusun naskah. Saya Jerlangga sebagai kameramen. Saya Jogi Manuel sebagai editor. Dan saya Brian Wallace sebagai penyusun naskah serta naravlog. Itu saja berita kami. Terima kasih telah menyaksikan.